Baik, kita masuk di sesi untuk teman keempat. Semoga hari ini membawa manfaat. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah saya berharap mahasiswa nantinya mengerti apa yang dimaksud dengan bahasa pemrograman R. Saat ini bahasa pemrograman R merupakan bahasa pemrograman yang termasuk banyak digunakan pada era pada fungsi untuk data mining atau pada fungsi-fungsi untuk pemrosesan pada big data, biasanya dikolaborasikan dengan Hadoop dan Python. Setelah mahasiswa mengikuti pembelajaran ini, diharapkan paling tidak mengenal fungsi dari R, kemudian bisa mencoba menggunakan R ya untuk memproses data-data berikutnya nantinya di materi-materi statistik berikutnya. Statistik merupakan salah satu arahan dari Menteri kita, Pak Menteri, Mas Menteri, Pak Nadiem Makarim tahun 2019 ya. Beliau menyampaikan bahwa statistik itu harus wajib karena tanpa adanya kita tahu bagaimana data, bagaimana mengolah data menjadi informasi, mustahil kita bisa forecast atau memprediksi ke depan tren apa yang terjadi pada saat waktu mendatang, sehingga dalam membuat aplikasi pun nantinya Anda bisa membayangkan berapa ini yang akan mengakses pada saat peak, tentang waktu berapa saya harus menyiapkan server seperti apa, aplikasinya, database yang harus disiapkan bagaimana, dan seterusnya. Statistik adalah bahasa yang dengan menggunakan statistik ya diharapkan Anda bisa mengerti data, bisa mengakses data secara kritis. Ya, ini menurut beliau tahun 2019, linknya bisa diakses. Ya. Kemudian statistik berhubungan dengan data saat ini telah menjadi pertumbuhannya sangat besar ya. Istilah big data mungkin Anda sudah sering mendengar. Apa yang harus dipakai, apa yang harus disiapkan adalah paling tidak dengan adanya pertumbuhan data yang sangat besar tersebut, kita membutuhkan alat bantu berupa perangkat komputer. Untuk bisa menggunakan komputer itu dalam mengolah data, kita harus membuat suatu program. Salah satu program alat bantu statistik adalah R, SPSS, SAS, dan sebagainya. Berikut adalah beberapa perangkat lunak yang digunakan dalam data science. Kalau kita lihat di tabel sebelah kanan, grafik sebelah kanan ini, yang pertama adalah Python, ya, kemudian SQL, kemudian Java, ya. Ini program-program yang dipakai dalam basis data. Gambar ini saya ambil dari situs indeed.com yang memantau program yang digunakan tahun 2017 sampai dengan 2017. Kemudian berapa income yang diperoleh oleh engineer, tools apa yang digunakan. Ini sebelah kiri Anda bisa lihat ya. R, Python ya, itu di kisaran 110 sampai 125 dolar. Sumbernya di sini Anda nanti bisa klik, Anda bisa lihat ya, supaya memberikan gambaran kepada Anda betapa perlunya kita tahu statistik dan tahu bagaimana menggunakan perangkat lunak untuk memproses data sains big data. Seperti yang sering saya sampaikan, teknik komputer tidak hanya adalah statistik teori saja, kita tidak tahu apa latar belakang kita belajar statistik, teori statistik, probability, setelah itu selesai perkuliahan, lulus gitu ya,
ditinggal, lupa, kemudian coding dan seterusnya. Begitu bikin laporan TA, ada sebetulnya banyak bagian besar menggunakan statistik, tapi melupakan teori-teori yang diberikan pada saat ada mengikuti mata kuliah statistik. Seharusnya sebaiknya teori yang sudah didapatkan diimplementasikan di dalam minimal dalam waktu dekat adalah laporan di skripsi atau tugas akhir Anda. Dan nantinya di depan setelah Anda lulus bekerja, tools teori-teori metode pada statistik itu secara otomatis pasti akan digunakan dalam studi dari seluruh perusahaan di dunia pasti menggunakan data statistik, khususnya di divisi marketing itu pasti ya, itu adalah alat yang penting ya untuk pemasaran, analisis pemasaran periode tahun sebelumnya dan seterusnya. Kemudian interface antarmuka antara statistik dengan dunia kerja real. Nah, kita coba ini sekarang ya, saya kenalkan apa yang disebut dengan bahasa R. Kemudian tren penggunaan perangkat lunak statistik saat ini yang paling banyak adalah data sampai 2017 itu adalah R yang pertama, kemudian SPSS dan SAS. Nah, tiga perangkat lunak ini yang paling banyak dipakai. Kemudian mungkin kakak kelas Anda pernah lihat ikut seminar tugas akhirnya menggunakan WK ya, dan juga yang menggunakan MATLAB ya. Nah, ini adalah sumber dari Indeed.com tadi yang mensurvei ya seluruh pekerjaan yang terkait dengan data mining, perangkat lunak apa yang dipakai. Kemudian hits pada Google Scholar ya, penggunaan software pada Google Scholar pada hasil publikasi ilmiah yang diunggah ya di jurnal, di proceeding, pertumbuhan penggunaan R relatif cenderung terus meningkat ini sini ya. Kemudian SPSS yang volume tinggi sudah mulai tren menurun. Kemudian SAS pun demikian. Itu karena apa? Karena R adalah termasuk bahasa termasuk dalam open source ya. Sedangkan untuk SPSS dan SAS ini berbayar. Bahasa pemrograman R seperti sihir. Menurut ini saya ambil beberapa paparan PPT dari nanti referensinya ada di bawah, silahkan nanti bisa dilihat ya. Jadi ini Anda belajar sihir. Kemudian SPSS itu seperti apa? SPSS adalah satu aplikasi perangkat lunak yang dibuat untuk mengolah data dalam statistik, namun demikian algoritma metode yang disediakan ya hanya yang ada pada versi SPSS yang sedang dipakai. Kalau pengguna mau mengembangkan sendiri metode atau algoritma statistik yang belum ada dalam library SPSS dan SAS, dia tidak dapat melakukan hal tersebut, menunggu sampai versi berikutnya. Itu keterbatasan dari SPSS dan SAS. Kemudian apabila R itu karena bersifat open source, maka apapun yang kita buat berupa algoritma atau metode dalam statistik yang belum pernah ada, merupakan usulan kita, ya kita bisa membuatnya sendiri dalam R. Kembali lagi, karena R adalah bahasa pemrograman. Seperti Anda belajar C, seperti Anda belajar C++, seperti Anda belajar PHP dan seterusnya. Hanya fungsi khususnya adalah untuk aplikasi statistik dan representasi grafik.
Kemudian ini adalah sejarah R tahun 76. Laboratorium Bell membuat bahasa S. Kemudian AT&T ya membuat satu lisensi S Plus tahun 90. Tahun 90 ya, dari S dikembangkan adalah menjadi R. Sampai saat ini perkembangan R sangat pesat ya. Hingga masuk di kalau kita lihat tadi di tren penggunaan cukup tinggi, kemudian tren pertumbuhan penggunaan R juga menaik. Kemudian apa itu open source? Open source adalah maksudnya Anda tidak perlu membayar untuk menggunakannya. Mudah ya definisinya. Anda bisa mendapatkan akses seluruh algoritma dan implementasi dari open source tersebut. Anda bisa, apabila Anda memiliki kemampuan untuk memperbaiki adanya kelemahan dalam program, script dalam perangkat lunak tersebut, Anda bisa memberikannya ya, sharing ya ke komunitas sehingga bisa memperbaiki aplikasi menjadi lebih baik, open source. Kemudian memberikan satu wadah untuk berkomunikasi antar peneliti dalam mengeksplorasi, mengembangkan satu metode-metode yang dipakai dalam menganalisis data. Kemudian dan seterusnya, lalu untuk itulah ya R ditulis dalam open source. Kelebihan R ya, cepat ya, kemudian open source free ya, Anda bisa pakai tanpa harus membayar. Jika Anda punya kelebihan, punya kemampuan ya, setelah mengetahui R dan ternyata Anda nyaman ini, kemudian Anda mulai mengembangkan, tidak hanya memakai kan. Setelah Anda paham, kemudian Anda menggunakan dalam di tempat bekerja Anda, di kantor Anda expert di satu algoritma dalam R gitu ya, yang menggunakan R, Anda bisa sharing, misalnya Anda menemukan algoritma baru untuk data mining ya, optimasi dan seterusnya, Anda bisa share pada komunitas di R. Kemudian SPSS dan seterusnya ya, komunitasnya juga banyak. Anda bisa bandingkan nanti pada saat kita sudah mulai mencoba. Kelemahannya adalah not user friendly ya. Kemudian no commercial support. Jadi kalau ada trouble kita tidak bisa bertanya pada perusahaan di mana, karena ini kan open source nih. Adanya kita bertanya di komunitas forum atau di wadah-wadah wadah komunitas R. Kemudian dan seterusnya, silakan dibaca sendiri. Beberapa komplain user itu ada di mailing list. Mari kita kemudian belajar R. Kemudian, nah ini cerita. Ada satu cerita, ada satu seseorang menggunakan SAS ya. Kemudian dia juga sebagai fans open source ya, dia mulai belajar R. Suatu saat dia dia kesulitan ya belajar R, kemudian menyerah, kemudian dia kebetulan menemukan kasus sederhana yang tidak bisa dilakukan menggunakan SAS ya. Dia dengan cepat ternyata bisa menyelesaikannya dengan R ya. Kemudian setelah 1 bulan berjalan, dia sudah enjoy ya dengan R. Ya, kemudian begitulah ceritanya. Ya, dia mulai berpikir bahwa ternyata dalam menyelesaikan satu problem itu harus didekati dengan pendekatan yang dimiliki oleh R language, barulah problem itu bisa dipecahkan. Apa sih Pak SAS? Apa sih Pak SPSS, kayak apa sih bentuknya? SPSS kalau Anda bayangkan, ini contoh yang kasar, contoh yang sederhana seperti Excel ya. Anda bisa ngentri data di situ, kemudian ada
formula, Anda ketik, enter, jadilah apa namanya hasil, jadilah grafik dan seterusnya. SAS, SPSS mirip seperti itu. Fokus aplikasi yang dibuat adalah untuk statistik. Sedangkan R ya sedikit berbeda pendekatannya. R menggunakan karena sebagai bahasa pemrograman, maka bayangkan seperti Anda membuat dalam bahasa C Crash, C atau PHP. Ya. Perbandingan R dan SPSS silahkan bisa dilihat di sini. Ini untuk yang advance nanti ya, kalau pada saat Anda bekerja ingat presentasi atau PPT yang saya sampaikan, buka ya. Pak, saya punya harus apa namanya melakukan proses untuk analisis koresponden, analisis apa korespondensi antar beberapa variabel. Saya harus melakukan analisis conjoin ini pakai apa ya Pak? Saya sudah pakai R ini Pak. Ya ini perbandingannya. Dia bisa pakai Hummels, Psycho R, Bayes dan seterusnya. Lanjut ya. Kemudian, nah ini pengenalan R. Contoh di sini sebelah kiri ya. Di sini adalah command line di R. Kecil-kecil nggak kelihatan ya. Di sini ini saya contohkan. Saya selesaikan dulu, nanti baru saya demokan. Di sini ada perintah instruksi yang dituliskan A ya. Kemudian tanda panah kiri R norm 500. Maksudnya generate ya, bilangan random 500. Kemudian B adalah 0,2 kali A ditambah 0,8 kali R norm 500. Kemudian plot apa yang terjadi, muncul grafiknya. Itulah R. Ini tidak bisa disimpan. Ya, kalau di terminal atau konsolnya. Yang kedua adalah menggunakan editor yang apa namanya aplikasi editor yang Anda bisa pakai, misalnya Eclipse atau Vim atau VI Nano atau apa ini Note ya atau WordPress, Notepad gitu ya. Perintah yang ada diketikkan di terminal tadi disimpan dulu ya dalam bentuk file, kemudian baru dieksekusi. Dua model ini, yang pertama adalah terminal, ini tidak bisa disimpan. Yang kedua adalah dalam bentuk script text file. R ini dalam bentuk program ya, program yang script yang sudah Anda buat itu bisa digunakan, dipanggil, dijalankan ya di apa namanya di konsol atau di terminal. Sampai di sini nggak ada pertanyaannya. Lanjut ya. Kemudian nah ini kita tulis di sini ya, kalau ini adalah interpreter. Kemudian dari sini kita jalankan ya, kita mendapatkan hasil langsung di apa namanya terminalnya. Kemudian kita bisa mencoba dulu. Setelah itu baru disimpan di file. Setelah hasilnya sesuai, barulah program yang kita apa namanya instruksi yang kita ketikkan tadi kita simpan di editor. Kemudian R objek dalam R, objek dalam R. Hampir semua hal di R yang berupa fungsi, ya, kemudian sekumpulan data, hasil itu disebut dengan objek. Ya. Kemudian script adalah cara untuk membuat objek yang tadi kita ketik tadi ya. Kemudian tujuan kita membuat script pada akhirnya adalah menciptakan sebuah objek. Pendekatan ini perlu kita pahami dulu. Jadi sini kenal objek. Ya, objek adalah bisa berupa fungsi, bisa berupa data hasil, bisa berupa satu data atau kumpulan data. Kemudian script adalah cara untuk membuat satu objek.
Oke. Kemudian objek sendiri dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama adalah mode, bagaimana objek disimpan dalam R, dalam data disimpan di dalam R, objek itu disimpan dalam R, bagaimana fungsi itu disimpan dalam R, bagaimana objek fungsi disimpan dalam R, dalam bentuk karakter, ataukah numerik, ataukah logika, ataukah faktor, ataukah tabel, atau fungsi. Ini disebut mode. Kemudian kelas, bagaimana satu objek itu diperlakukan oleh fungsi. Vektor, matrik, klarik, ya, data dalam bentuk vektor, data dalam bentuk matrik, data dalam bentuk data frame, itu perlu Anda ketahui. Ratusan kelas khusus yang dibuat oleh fungsi tertentu, ya. Sampai di sini bisa diikuti ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini adalah objek. Kemudian ini adalah apa? Dalam satu objek, misalnya ini angka, berarti isinya adalah 2, 4, 7, dan seterusnya. Kalau isinya karakter, berarti adalah A, B, C, dan seterusnya. Ini mode dalam objek. Kemudian ini adalah kelas. Bagaimana kelas ini, bagaimana objek ini di set oleh user, ya, bagaimana objek tersebut diperlakukan, itu disebut dengan kelas. Kemudian lanjut ya. Kok sudah selesai nih ya. Ini terakhir final words. R itu menurut dia ini ya seperti merokok ya. Yang pertama pusing ya, nggak enak badannya, tapi bagi beberapa orang itu dia jadi adik atau ketagihan, menyenangkan. Padahal dalam hati yang terdalamnya bagi orang yang jujur itu ada sesuatu yang terkait dengan kesehatan. Marco Spinat 20 Agustus tahun 2007 di Earhart. Itu pengenalan R, kemudian saya coba sharing contoh menggunakan R. R itu adalah bisa kita ambil di sini pertama ya, di mana, di ini dulu. R Anda bisa langsung download di sini R Studio gitu ya. Nah, ini sudah gabung jadi satu. Kalau tadi yang saya di PPT itu adalah ini. Nah, ini ya. Ini di konsol, lupa saya, lokal R. Oke, nah ini R, kita sudah masuk di R ya. Semua data kita bisa contoh yang mudah. A adalah 20, B adalah 30, maka C A plus B, C 50. Nah, ini R. Sederhana dan mudah. Bisa dipahami ya, bisa diikuti ya. Jadi nanti Anda bisa download R Studio di situ. Kemudian kalau R language-nya ada di sini. Ya, rproject.org. Ini. Kemudian downloadnya di mana? Keren. Kemudian bisa Anda download Indonesia, ada di PPPT. Ini untuk Windows, Mac, Linux ya. Jadi 3 sistem operasi bisa Anda pakai. Silahkan nanti di-download, dicoba dulu menggunakan konsol seperti ini ya.
Hanya C A min B. Ya, gitu ya. Nah, ini contoh sederhana. Kemudian apabila kita membutuhkan editor gitu ya, editor tool Anda bisa pakai Notepad ya, atau pakai apa namanya, editor yang Anda biasa pakai. Di R ada ini RStudio, dia menyediakan untuk editornya, bisa di-download nanti di RStudio. Kemudian pilih versi ya, RStudio desktop, license yang untuk open source di sini. Loh Pak, katanya tadi R itu apa namanya, open source Pak, itu kok ada yang berbayar Pak? Ya, jangan salah ya. Di sini kalau kita lihat ini berbayar ini Pak. Ini berbayar Pak. Ini adalah untuk editornya, Notepad seperti itu ya. Contohnya seperti apa? Dia pun menyediakan versi desktopnya. Bagaimana apa yang bisa dihasilkan dari sana? Kita lihat di sini. Nah, membuat seperti ini contohnya. Ya, grafik apa namanya? Grafik dinamis seperti ini ya, memunculkan analisisnya dan oke. Koneksinya tidak begitu bagus, Anda bisa lihat sendiri nanti ya bagaimana R. Kemudian setelah kita bekerja dengan R, menganalisis data apa namanya perusahaan Anda nih, data produksi dan seterusnya, Anda ingin sampaikan, Anda ingin umumkan kepada customer, Anda ingin sampaikan kepada partner atau perusahaan kolaborasi Anda. Bagaimana caranya? Tampilkan di web, muncullah RStudio Server ini. Ini bisa diakses seperti layaknya Anda membuat aplikasi. Ya, saya berharap di angkatan ini muncul nantinya ya di apa namanya riset-riset di strata 1 atau di tingkat S1 atau skripsi tugas akhir itu penggunaan mulai menggunakan tools-tools seperti ini R ya. Misalnya nih analisis apa prediksi harga saham menggunakan metode deep learning, menggunakan neural network ya. Kemudian tools aplikasi yang tools yang dipakai bahasa pemrograman R. Kemudian untuk implementasi menggunakan RStudio ya. Kita mulai berkenalan dengan lingkungan-lingkungan di industri. Rata-rata sebagian besar sudah menggunakan apa namanya bahasa ini. Kemudian kombinasi antara R adalah biasanya dengan Hadoop. Nah, ini sedikit menyimpang dari apa materi yang saya sampaikan, tetapi masih terkait sebetulnya karena Hadoop ini adalah back-end basis datanya ya, back-end basis data. Nah ini ya, jadi untuk operasi perhitungannya adalah menggunakan R, kemudian karena datanya besar, jumlah datanya apa namanya tidak cukup ini kalau kita selesaikan pada apalagi laptop PC aja nggak bisa, satu server aja nggak bisa ini, kita perlu implementasi atau mendevelop Hadoop beberapa node, satu server satu node kita butuh sekitar misalnya 10, 20, 40 Hadoop, 40 backend Hadoop untuk memproses data. Misalnya nih transaksi billing pada operator seluler, Telkom, Indosat, itu sudah menggunakan sistem ini. Ya, kebetulan yang membuat adalah rekan saya, ya, teman seangkatan seperti teman seangkatan saat kuliah seperti Anda saat ini. Ya, dia menggunakan Hadoop. Perusahaannya adalah ini ya,
solusi 247. Kita sudah bekerja sama dengan perusahaan tersebut, sudah memberikan pelatihan juga, ya. Kemudian diberikan hibah softwarenya yang saat ini sudah dipasang, ya, di lab, ya, masih di bawah lab embedded saat itu karena saat saya masih studi, ya, bisa digunakan sebetulnya untuk tools riset tugas akhir, ya. Ini kliennya. Nah, ini customernya. Jadi Anda mungkin salah satu pelanggan dari beberapa operator ini. Bayangkanlah bahwa pulsa Anda, tagihan Anda per bulan itu, ya, diproses oleh tadi Hadoop, ya. Ini di back end dalam operasi pengolahan data pelanggan dilakukan oleh PT Solusi 247. Kemudian contoh setelah kita tadi, nah ini R tadi yang konsol, ya. Kemudian bagaimana Pak kalau studio? Kalau R studio adalah ini. Nah, ini contohnya. Nah, ini beberapa program tidak bisa running nih karena kemarin tiba-tiba harus upgrade, sementara R-nya belum saya upgrade sehingga ada beberapa program yang tidak bisa dieksekusi program saya yang lama. Nah, ini contoh yang ada di contoh yang ada di tadi di PPT. Misalnya ini konsolnya di bawah ini, ya. Ini saya coret dulu. Ini konsol, ini di bawah sini. Oke. Nah, ini konsol di bawah. Kemudian editornya ada di sini. Jadi dengan menggunakan RStudio kita ada dua GUI. Yang pertama ini adalah konsol, ya. Yang kedua ini notepad-nya atau editornya. Nah, kita coba dulu di sini untuk interpreter di konsol. Misalnya ini, ya. R0 tab, dia muncul perintah berikutnya, gitu kan. Data misalnya kita berikan data 500. Apa itu SDK? Oh, untuk R sudah ada, tidak perlu sudah ada aplikasi, sudah bahasa pemrogramannya sudah ada di R Project. Yang ini. Sebentar, saya berhentikan dulu, ya. Ini ada kawan Anda yang bertanya, bukan SDK tapi sudah aplikasi yang bisa Anda unduh. Ini, ya. Nah, ini di sini saya kirim, ya. Di Indonesia sudah ada repositorinya. Di PPT membuat repositori untuk R, silahkan bisa di-download di situ, ya, di repo.bppt.go.id/keren. Kalau Anda menggunakan Windows, tinggal klik download, gitu, ya. Kemudian install di sini. Mana tadi? Oh, ini, ya. 84 mega. Kemudian instruksinya di sini, baca dulu caranya, gitu kan. Klik, next, yes, selesai. Nanti di konsol Anda ketik, ya. Kemudian di konsol silahkan nanti seperti ini. Ketik aja R enter atau R link atau R dilihat di instruksinya untuk Windows. Kalau di tempat saya adalah R enter. Nah, ini karena kemarin upgrade dan belum sempat menyesuaikan semua environment-nya, jadi error, terpaksa saya harus manual ngetiknya. Nah, ini munculnya nanti seperti ini, sama semua untuk Windows, Linux maupun untuk Mac. Ya, kemudian seperti tadi, gini kan. Misalnya R0 500 enter, ya. Kembali lagi ke editor R menggunakan RStudio. Pertama adalah view-nya ini zoom in.
Nah, ini bisa biar besar ya. Biar kelihatan. Zoom in, kelihatan ya. Anorm, kemudian B, ini apa tadi? B itu apa ya, lupa saya. B di PPT-nya tadi. Oh, B adalah berupa fungsi. Ya. 0,2 kali A ditambah 0,8 kali R 0 ini 500, enter itu ya. Kemudian plot ini untuk apa namanya, menampilkan apa, grafiknya, grafik dari variabel A dan B tadi, A, B, enter. Nah, dapatlah ini. Nah, kita dapat grafik. Wah, Pak, kayak gitu toh, Pak. Ya, ini kan kita baru belajar ya. Baru belajar bagaimana menggunakan R. Ya, yang pertama adalah variabel A, create bilangan random 500, kemudian B adalah fungsi fungsi A 0,2 kali A ditambah 0,8 kali A juga kali R norm 500 yang lain. Hasilnya seperti ini. Terus bagaimana contoh grafik-grafik yang bisa dihasilkan di mana dengan menggunakan R, kita bisa lihat di sini misalnya ya. Grafik using R image. Ya, Anda bisa membuat grafik seperti ini gitu ya. Oh, Pak, kan itu Excel juga bisa. Ya, Excel bisa, namun demikian detail bagaimana kita membuat grafik yang sesuai dengan keinginan kita. Contoh nih misalnya ini garisnya 0,1 piksel. Kemudian yang ini harus 0,07 piksel. Itu bisa dilakukan dengan R, namun tidak bisa dikerjakan oleh Excel. Excel hanya menyediakan fungsi-fungsi yang sudah ada saja. Tidak bisa kita custom. Sedangkan di R kita bisa mengubah seapapun, Anda punya ide yang tidak terbatas, itu bisa dilakukan di R. Karena R, kembali lagi, R adalah bahasa pemrograman. Ya. Nah, contoh-contoh di sini. Kemudian kalau kita lihat lagi, nah, seperti ini ya. Ini nanti diperlukan pada saat Anda mulai Nah, ini tutorial untuk membuat grafik-grafiknya sudah ada di YouTube, banyak contohnya. Gradasi, kemudian 3 dimensi ya. Bisa Anda lakukan di sini. Baiklah, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan hari ini sebagai pengantar. Nantinya misalnya nih ya, metode misalnya minggu depan pertemuan kita sudah mulai masuk atau materi pertemuan yang lalu ya. Dalam satu kelas dikelompokkan menjadi 4 kelompok. Satu adalah suka bermain gitar, yang kedua piano, yang ketiga adalah bermain gitar, piano ya. Kemudian yang ketiga biola, yang keempat suka semuanya. Gambarkan dalam bentuk grafik. Anda bisa bikin di sini ya. Kelompokkan dulu, kemudian gambarkan grafik distribusi normalnya. Seret. Kita coba nanti buat tugas-tugas yang sederhana dengan menggunakan R. Baiklah, sampai di sini ada yang ditanyakan? Nggak ada ya. Mohon maaf, ini materi hari ini saya sampaikan tools ya. Kebetulan pas berbarengan dengan kegiatan PBM, jadi kalau persiapan ini untuk PPT PBM cukup. Jadi Anda punya adik kelas
baru 100 berapa sekarang 176 ya, banyak ini, luar biasa, maksudnya luar biasa banyaknya, sementara kami hanya ber 13 dikurangi 4 ya, hanya ber9,5 lah, karena Pak Didik separuh-separuh ya, ngajar juga apa namanya ngajar juga